sampai akhirnya berpisah gitu. Kenapa nutup-nutupin nggak? Oh, oke. Kenapa aku tutup-tutupin? Karena aku pengen nikah tuh sekali seumur hidup pada awalnya ya gitu. Maksudnya selalu berharap lah dia berubah tuh, pengen banget gitu kan. Siapa sih yang nggak pengen? Kayaknya nggak ada deh yang mau cerai juga gitu kan. Apalagi udah ada anak ya posisinya gitu. Jadi hidup aku tuh pegangannya 3 Kak. 3 pegangan aku, diri aku sendiri, anak-anak sama papa aku. Nah aku kan anaknya perempuan semua kebetulan. Aku pengen tuh anak perempuan aku tuh jatuh cinta pertamanya sama bapaknya, sama kayak aku. Cinta pertama dan terakhir aku ya papa aku. Tapi ketika pegangan itu semuanya udah sakit, udah jadi korban, ya aku udah gak ada pegangan lagi. Jadi makanya aku lebih baik ya udah lepaskan. Gitu. Dan akhirnya kalau bapak sendiri berat yang tidak di saat mau mengungkapin ini ke bapak sendiri, terutama juga pengen benar-benar menjaga. Aku lebih berat beliau tahu sendiri pada akhirnya. Kayak mikirin kondisinya papa sih gitu. Maksudnya aku juga nggak habis pikir ya Kak, karena biasanya tuh dia minum cuma sampai jam 3 pagi. Ini kok tumben-tumbennya sampai jam 7 pagi. Dan itu pas banget papa yang mergokin langsung gitu loh. Karena kan posisinya aku sama anak-anak dikunciin di dalam. Gitu. Dan bapak sendiri sempat akhirnya kalau diri sendiri kan mengungkapkan semua bapak, ibarat anak bapak sendiri yang bapak jaga dari kecil sampai akhirnya dewasa. Gimana Pak diperlakukan seperti itu? Ya mungkin Anda juga sebagai lelaki enggak yang nanti akan merasakan ya. Saya rasa sekarang pun Anda sudah bisa merasakan apa yang saya rasakan. Tentunya sangat kecewa lah. Yang kita anggap dulu anak itu terlalu baik dengan keluarga, sehingga saya pun sangat menghormatinya, sayang menyayanginya. Kenyataan begitu tentunya berbalik lah, dari yang sangat sayang jadi parah sekali gitu loh. Dan saya sekarang masalah, ya itu saya bilang masalah minum, saya tidak ada toleransi gitu ya. Tapi di hati kecil bapak sendiri melihat dari kondisi ini mungkin kan terkadang kemarin kita juga masih agak bisa kondisikan dari beliau sendiri, gimana bapak? Saya tetap mendoakan dia yang terbaik supaya dia kembalilah. Hidup ini untuk apa sih? Hidup ini kan sementara. Hidup ini untuk berbuat baik, bukan untuk seenaknya aja hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini harus kita rencanakan untuk bisa menuju kehidupan yang lain. Jadi kita harus hidupnya harus benar-benar. Jadi bukan sembarangan hidup mau seenaknya aja, nggak bisa. Tapi di saat mengetahui berpisah ya, bapak sendiri sempat menjalin komunikasi dengan keluarga orang tua kami itu. Enggak, saya setelah berpisah baru saya panggil keluarganya. Saya yang sebagai orang tua yang tersakiti anak saya panggil keluarganya, saya yang minta maaf sama mereka. Walaupun saya sudah tersakiti kayak gitu, saya yang panggil keluarganya, adiknya, kakaknya saya panggil, saya yang minta maaf kepada mereka. Penyesalan apa sih bapak yang masih rasakan untuk saat ini, mungkin untuk media sendiri? Harapan bapak mungkin kan yang pertama pasti sembuh dulu, mungkin bisa bangkit lagi ya. Itu kan pasti bapak dulu berpikir seperti itu, pengorbanan. Ya tentunya begitu, kita berharap ya enggak, kita mensupport dia supaya dia bisa yang jelas supaya sembuh, ya enggak bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita berharap ke sana. Dan karena saya nggak tahu permasalahan sebenarnya gitu, karena selalu ditutupi oleh ziahnya gitu loh. Dan kasih sendiri kalau bicara kan dari kemarin berita keburukan selama proses pernikahan sendiri, mungkin Mbak sendiri juga merasakan ada momen ya sih, ya momen baik sama dia sendiri. Iya ada, momen baik mah banyak Kak. Maksudnya kayak dia, kedekatan dia sama keluargaku, sama ponakan-ponakan, bercanda-candanya gitu kan. Ya itu kan sulit ya, maksudnya menyatukan dengan keluarga besar gitu kan. Maksudnya terus banyak banyak keponakan juga bergantung sama dia gitu, karena orangnya asik, orangnya seru. Hanya itu aja sih, kayaknya bercandanya aja yang dikangenin aja gitu. Itu ya Mbak. Iya. Untuk sikap sendiri Kak, romantis nggak sih sama itu? Enggak, cuek dia. Tapi dianya manja gitu. Kalau romantis enggak. Tapi kalau untuk berat pernikahan ini sendiri kan berjalan lama sendiri, mungkin seperti yang kakak sendiri kayak diskusi gitu. Apa emang karakternya orang emang udah batu? Kayaknya memang udah dari awal ya. Jadi aku nggak ada harapan buat dia romantis atau apa ya. Aku tuh nggak ada kepikiran cerai Kak.
Kalau misalkan saat itu papa nggak mergokin, sampai detik ini pun aku nggak cerai, enggak. Dan tapi ibarat Kak, maaf, kalau untuk bicara proses ini sendiri kan sampai akhirnya kami yang sakit sendiri itu gara-gara ini Kak, apa? Dari awal itu dokter memang udah bilang kalau misalkan ada pembengkakan syaraf. Terakhir dokter itu bilang syarafnya sudah tidak bisa berfungsi karena sudah terkontaminasi metanol. Ya. Itu gara-gara anak rusak berarti. Iya, dia minum selalu, iya, selalu gitu. Maksudnya minuman itu dicampur itu ya, iya, gitu. Itu tuh berarti udah suatu jadi kebiasaan ya Kak, setiap Jadi hari habit, iya, karena dari 18 tahun kan. 18 tahun. Tapi kalau bicara kan ibarat sakit ya, Mm. sempat ada diskus juga nggak sih kayak ibarat berhenti gini-gini. Udah sering banget, Kak. Udah sering banget. Sering banget lah, makanya adanya KDRT itu kan setiap aku larang. Setiap aku larang dia gitu. Makanya bukannya aku tidak mau melarang atau bukannya tidak sayang suami. Setiap aku larang ya adanya KDRT itu. Gitu. Bicara kan untuk proses apa KDR selain dari dia itu sendiri Kak, kalau untuk apa namanya untuk anak-anak sendiri gimana sih bagiannya setelah berpisah ini Kak? Sekarang masih ibarat anak-anak masih ini Kak, kami dia masih pengen ketemu anak-anak. Kalau aku nggak pernah larang, Kak. Kalau aku nggak pernah larang, dia mau datang kapan pun silahkan. Tapi aku nggak bisa maksa anak. Kalau dia tidak mau bertemu dengan bapaknya, ya aku nggak bisa maksa. Perceraian kan tahun kemarin ya. Ya, Untuk tahun ini sendiri udah pernah datang ya kami? sering datang kok. Sering datang dia. Gitu, untuk ketemu anak-anak sering datang. Tapi kalau untuk apa namanya nafkah kalau nafkah sendiri seperti apa? Nafkah ya adalah gitu, walaupun nggak banyak ya adalah gitu, karena aku juga nggak bisa nuntut ya Kak, karena kondisi dia gitu loh, jadi ya sedikasihnya aja itu bersyukur kok gitu. Dan mungkin kalau bicara anak-anak sendiri kan emang sampai akhirnya benar-benar terasa kan akhirnya melihat sikapnya ayahnya seperti itu ke ibunya sendiri gitu. Karena masih detik ini masih kayak pengen ngasih tahu Kak, ini tetap gini seperti apa. Dari awal Kak, dari awal adanya kejadian itu menimpa anak-anak atau aku selalu menanamkan ya gimana pun kan itu bapaknya. Jadi aku berpikiran, aku selalu ngeles ke anak, mungkin ayah lagi capek, mungkin ayah lagi banyak kerjaan atau apa. Jadi ya udah dimaafin aja. Sampai detik ini pun anak-anak aku rasa nggak akan berhenti doain bapaknya. Gitu. Sampai akhirnya berita kemarin kan, saya akhirnya bicara kita berita kami dia sendiri bicara di podcast dan akhirnya banyak menyalahkan kakak. Iya. Sampai akhirnya anak-anak untuk sendiri gimana Kak kalau ibarat Iya itu aku kaget Kak, karena dia kan nggak ada konfirmasi kan ke aku. Kalau dia mengumumkan hal yang mengejutkan itu kan dia nggak ada konfirmasi ke aku kan. Maunya aku di situ tuh dia bilang gitu, maksudnya memberi statement lah kalau perceraian ini adanya kesalahan pribadi saya, tidak ada sangkut pautnya dengan mantan istri atau anak. Kalau dia berkata itu aku nggak akan speak up apa-apa. Gitu, makanya anak-anak kena dan orang tua kena dampaknya karena pemberitaan dia sendiri gitu. Sampai 4 hari aku dihujat se-Indonesia Raya, dia nggak ada ngomong apa ke aku, nggak ada klarifikasi apa gitu. tetangga sendiri sempat mengkonfirmasi langsung ke kakak Dini masih sempat pas awal berita. Aku justru taunya dari tetangga. Iya, tapi tetangga nyampeinnya ke pembantu aku. Aku nggak tahu gitu tadinya, gitu loh. Dan akhirnya kalau bicara untuk sikap kakak seperti itu akhirnya membela diri bapak-bapak sendiri. Sebenarnya aku nggak membela diri Kak. Di sini aku tidak mencari pembenaran ya, gitu. Cuman aku hanya melindungi anak dan orang tuaku. Itu aja. Kalau aku dihujat kayaknya udah biasa Kak, gitu loh. Aku udah biasa. Iya, selama karir pun kalau dia kalah kan aku pasti kena hujat, nggak mungkin. Iya. Jadinya kalau masalah dihujat, ya udah biasa. Dan Gitu. mungkin dari harapan kakak sendiri kalau untuk apa bicara kak punya Mega sendiri pengen Harapannya ya pastinya semoga dia sehat, dia kuat, dan yang pasti menjadi pribadi yang lebih baik. Itu aja lah. Dan aku sangat berdoa supaya lebih cepat dapat gantinya aku, supaya dia ada yang ngurusin. Itu doang sih yang aku pikirin Kak, karena kan dia belum bisa apa-apa sendiri juga gitu. Makanya aku berdoa ya semoga ada cepat gantinya tapi yang lebih baik daripada aku. tapi kemarin sempat sendiri kabarnya juga sempat akhirnya dapat hujatan juga Kak, ibarat Plot twist. twistnya di situ sempat kepikiran nggak sendiri gitu.
kepikiran sih pasti ya, rasa kasihan pasti ada Kak. Makanya kan di sini aku mau menegaskan kalau aku bukan niat hati matiin nama orang atau karir orang. Aku hanya meluruskan apa yang ada, cerita yang sebenarnya yang terjadi. Jadi aku pengen kita sama-sama belajar aja sih buat kedepannya. Karena aku pengen ngejaga image anak aku aja, jangan sampai nanti nempel. Karena kan anak aku perempuan nih, nanti kayak ibu lu nih begini gini gini, itu yang aku takutin sih. Dan Gitu. untuk detik ini, untuk kan dulu tinggal di sini Kak. Iya. Masih ada nggak sih barang-barang Kak Mega sendiri di sini atau mungkin udah Kayaknya udah, foto banyak, masih banyak foto, tapi aku udah masukin ke kontainer gitu. benar-benar udah Sudah rapi, sudah rapi gitu. gimana sih Kak? Emang on atau gimana sih selama proses? Enggak sih, lebih ke yang ya udahlah, aku mencoba mengikhlaskan gitu. Maksudnya kan ya enggak 9 tahun kan enggak sebentar ya Kak. Munafik banget lah kalau aku enggak berat gitu ya. Tapi aku di sini mau fokus menyelesaikan masalah yang ada sama ngobatin luka anak-anak aja sih, itu aja. Nanti kalau gua pajang kan kepikiran ya gimana makannya, gimana ininya gitu. Jadi ya udahlah, lebih baik aku fokus ke anak-anak aja. Tapi Gitu. kalau untuk pengobatan sendiri sekarang gimana Kak? Kalau seperti ini masih Aku nggak ada komunikasi masalah itu Kak, selain anak. Pokoknya makanya aku nggak tahu dia punya TikTok, dia punya YouTube tuh aku nggak tahu. Gitu. berarti yang lebih fokus sekarang Anak-anak aja. Heeh. dan mungkin Om sendiri ada pesan apa mungkin untuk Kak Mega sendiri ya. Harapannya Om sendiri lah dari kejadian ini sampai akhirnya tahu ternyata masalahnya segede gitu Bapak sendiri. Iya. Saya berharap Ega merubah diri, ya nggak, perbaiki diri, ya kan, supaya hidup ke depan kan masih panjang usianya. Mudah-mudahan dia menyadari kesalahan-kesalahannya dan dia bertobat kepada Tuhan, ya nggak, supaya Tuhan akan angkat segala penyakitnya. Kalau Tuhan mau kan bisa saja dengan mudah, ya nggak. Aku sebagai orang tua, walaupun sebagai bekas menantu, tetap kudoakan dia. Secara manusia kita maafkan, ya, secara manusia kita maafkan. Tapi kalau untuk menyatu lagi dengan anak saya mohon maaf. Karena untuk komunikasi lagi mungkin Bapak masih menerima kasih. Iya nggak apa-apa, saya buka aja kalau dia mau komunikasi, ya nggak, ya kan. Dari dulu juga memang dia nggak pernah, jarang sekali telepon saya, jarang sekali komunikasi dengan saya. Bener nggak sih? Kalau di santet itu aku juga nggak bisa memberikan klarifikasi karena juga bukan dukun ya kayak. Maksudnya gini, kenapa dia memberi statement itu? Karena dia berpikiran kan fisiknya sehat. Kenapa tiba-tiba bisa buta gitu kan, dia nggak paham itu gitu loh. Padahal dari awal dokter sudah bilang kalau sarafnya tuh bengkak, sarafnya sudah tidak bisa berfungsi lagi gitu. Di satu sisi dia istilahnya mengklaim diri dia, fisik dia sehat gitu. Jadi nggak mungkin dong kalau tiba-tiba gue buta karena alkohol gitu. Tapi kalau bicara kakak sendiri kan udah mengetahui, sempat diskus juga sama keluarga sama Udah. Jadi kalau ini karena emang iya sudah menekankan, sudah kadang aku bilang ya udahlah ya berhenti minum lah segala macem gitu kan. Tapi pada akhirnya kan kejadian lagi gitu loh. Jadi kalau untuk ngasih taunya, untuk jelasinnya sudah. Toh juga dokter kan nggak mungkin salah kaprah ya. Maksudnya untuk menjelaskan kondisi pasien tuh ya nggak mungkin salah kayaknya. kalau Gitu. bicara pengobatannya ini udah sampai detik ini 7 tahun selama Hampir 7 tahun ya. hampir 7 tahun ini sendiri dari medis non medis itu sampai mana aja sih Kak? Udah keliling gitu. Wah udah banyak banget Kak. Sampai kita pernah di Ternate 6 bulan pun pernah. 6 bulan. Iya, Ini alternatif. alternatif Itu gitu. kayak gimana sih Kak? Lebih banyak proses kayak gimana untuk produser? Ya ada yang ruqyah syar'i, ada yang ngobatin matanya dengan segala ritual dan lain-lain ada gitu. Pokoknya gini Kak, sebisa mungkin apapun caranya pada saat itu ya. Gimana pun caranya aku nggak mikir untuk masalah materi. Pokoknya gimana caranya biar suami sembuh pada saat itu gitu. Jadi apapun aku lakuin gitu. Kira-kira nanti ibarat untuk contohnya tuh Kisarannya. Kayaknya udah banyak banget Kak, udah adalah MM-an. Karena kan gini Kak, kita lebih banyak berobatnya ke non medis. Karena kan ke medis hasilnya sama dari awal sampai akhir tuh sama.
dikatakan ya tidak akan bisa sembuh gitu. Maksudnya gini, kalau ke medis kan semua cara udah kita lakuin ya, sampai DSA pun udah kita lakuin gitu, dan itu kan tidak ada hasil gitu kan. Dan ke medis pun kan jelas ya istilahnya biayanya berapa segala macam gitu. Justru yang memakan biaya itu yang non medis, iya kan? Karena istilahnya tidak tahu takarannya, tidak tahu obatnya, dan itu banyak banget syarat-syaratnya yang harus kita penuhin gitu. Terakhir tuh kamu enggak untuk yang di alternatif itu sendiri Waktu masih sama. tahun berapa sih? 2023 pun masih kok. 2023. Masih ikhtiar ke mana-mana gitu. Dan mungkin ibarat sampai sempat dia tuh bisa ngelihat dikit ya, 5% ya dari itu. Karena alternatif apa emang tiba-tiba aja? Tiba-tiba aja Kak, itu nggak lama dari awal-awal sakit. Berarti Tiba-tiba masih aja. tahun 2017-an gitu. Iya, Baru gitu. akhir bisa ngeliat dari dia gelap. Dari dia gelap banget sampai di ujung katanya sedikit ya, 5% lah gitu. Sampai sekarang nggak ada perubahan. Nggak ada. Iya udah mentok itu aja. Kemudian